Hai, perkenalkan nama saya Ferry Malapa dan rekan saya Pintaryani Mendeva. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika Kohort 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat suatu termometer sederhana dan menentukan skala dari termometer sederhana yang telah kita buat tersebut. Gimana? Penasaran? Let's check it out. Alat dan bahan. Pertama, botol yang sudah diisi air. Kedua, pewarna. Ketiga, sedotan. Keempat, plastisin atau lilin mainan. Kelima, kain atau sapu tangan. Keenam, spidol. Terakhir, wadah. Langkah pembuatan. Pertama, siapkan botol yang sudah diisi oleh air. Lalu kemudian, berikan beberapa tetes pewarna ke dalam botol. Kedua, tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Ketiga, masukkan sedotan ke dalam botol, kemudian tutup rapat ujung lubang leher botol dengan plastisin. Keempat, siapkan wadah. Kemudian, tuang air panas ke dalam wadah. Lalu, ambil botol dan masukkan ke dalam wadah tersebut. Kelima, perhatikan perubahan yang terjadi pada air. Lihat, air mulai menaiki sedotan sedikit demi sedikit. Naik. 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 Ketinggian air mulai melampaui tinggi botol. Naik. 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 Keenam, tandai batas ketinggian air dengan menggunakan spidol. Tanda ini dianggap sebagai titik tetap atas. Ketujuh, masukkan botol ke dalam lemari es selama kurang lebih 15 menit. Perhatikan, air telah menyusut sehingga permukaan air menjadi turun. Tandailah permukaan air tersebut dengan spidol. Tanda ini dianggap sebagai titik tetap bawah. Pembuatan termometer sederhana kini telah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat skala berdasarkan pengukuran yang telah kita lakukan. Gimana videonya teman-teman? Apakah teman-teman paham apa yang kita lakukan tadi? Udah mulai paham dengan konsep termometer itu sendiri? Biar lebih jelas, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang sebenarnya kita lakukan tadi. Nah, yang sebenarnya kita lakukan tadi adalah membuat termometer sederhana. Skala ukur sederhana versi kita masing-masing. Jadi kalau dari video tadi kita mendapatkan batasan atas dan batasan bawah dari termometer itu sendiri. Yang acuannya adalah pipet ini. Medianya adalah pipet ini, itu jika batasan atasnya yang di ini, kelihatan nggak sih? Nah ini nih, batasan adalah ini dan batasan bawahnya adalah yang ini. Nah, gimana cara kita menentukan skala dari termometer yang kita buat ini? Sebenarnya sederhana, kita cuma membutuhkan penggaris atau alat ukur apapun itu yang teman-teman gunakan. Teman-teman bisa gunakan. Kita menggunakan penggaris, kita bisa mengukur antara jarak dari titik tetapan atas dan titik tetapan bawahnya.
tetapan batas atas dan bawahnya. Jika kita ukur menggunakan penggaris, ternyata jaraknya itu kurang lebih sekitar 15 cm. Karena jaraknya sekitar 15 cm antara titik tetapan atas dan titik tetapan bawah, maka untuk kenaikan setiap 1 cm dapat kita namakan sebagai 1 derajat. Dalam hal ini karena saya dan Pinta yang buat 1 derajat FP. Misalnya, inisial nama kami masing-masing. Jadi untuk setiap 1 cm, nah di sini ada spidol. Nah, jadi untuk setiap 1 cm kenaikan, kita bisa berikan tanda yang menandakan sebagai 1 derajat FP. Apa hubungannya? Jika kita ingin membandingkannya dengan termometer yang sudah, itu berarti ada sekitar 15 derajat FP dalam skala yang telah kami buat ini. Jika kita bandingkan dengan termometer yang lebih dahulu ada yang lebih terkenal seperti Celsius, derajat Fahrenheit, Kelvin atau Reaumur, kita bisa membandingkannya dengan persamaan yang sederhana, yaitu termometer minus titik tetapan bawah per titik tetapan atas minus titik tetapan bawah. Karena titik tetapan Celsius adalah 100 adalah sama dengan Celsius per 0 per 100 per 0 dikurang Celsius dikurang 0 per 100 dikurang 0 sama dengan FP misalnya. Nama skala kita minus. Misalnya kita ambil 0 juga titik tetapan bawahnya. Minus 0 per 15 karena titik tetapan atasnya 15 per 0. Jika kita bisa mendapatkan hubungan seperti itu dengan perbandingan yang cukup sederhana. Demikian vlog dari kelompok Ferry dan Pinta. Sampai bertemu di proyek selanjutnya. Dah.